Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Res. 731 mendekati 11. Tidak perlu. Leng Xicheng menggelengkan kepalanya. Merahasiakannya dari Gu Qingqing, satu sisi adalah membiarkan Gu Qingqing menyampaikan hal ini pada Lin Zui. Sisi lainnya adalah, ia tidak berharap Gu Qingqing terlibat dalam perkelahian antar pria. Ia dan Lin Zui melawan satu sama lain, ia pun akan menghadapi apapun rencana Lin Zui nantinya, selama hal itu tidak melibatkan Gu Qingqing. Gu Qingqing tidak perlu mengetahui hal ini. Selama wanita itu bisa menjalani hidup dengan bahagia, bekerja dengan serius setiap hari, maka Gu Qingqing cukup menunggu ketika ia kembali dan saling mengasihi satu sama lain. Ia mengangkat kepalanya sedikit dan melirik sekretaris Cheng, malam ini berjanji bertemu di mana. Sesuai instruksi Anda, dipesan di Aula Hongmei, Gedung Wuming pada pukul 7.30 malam. Meskipun Gedung Wuming disebut gedung tanpa nama, tetapi sebenarnya sangat terkenal di Yancheng, dan merupakan hotel kelas atas di tempat tersebut. Apalagi, masih berada di lokasi paling ramai di pusat kota, banyak orang yang datang dan pergi ke sana. Pada saat itu, meskipun Leng Xicheng datang untuk membicarakan bisnis dengan rendah hati, tetapi begitu mobil Rolls-Royce terparkir di samping, hal itu memberitahu orang-orang bahwa ia datang untuk membahas urusan bisnis. Ruangan terbesar di Gedung Wuming adalah Aula Mudan. Ia tidak percaya Lin Zui tidak sanggup mendapatkan informasi dari tindakannya ini. Leng Xicheng sedikit melengkungkan bibirnya, karena telah memesan ruangan, ia juga bekerja lumayan keras akhir-akhir ini, ia akan pergi ke sana untuk makan. Benar saja, setelah Leng Xicheng muncul, ada orang yang memberitahukan informasi kedatangannya kepada Lin Zui. Lin Zui sedikit mengernyit, Leng Xicheng tinggal di perusahaan selama beberapa hari, dan bahkan tidak melangkah keluar dari gerbang perusahaan, tapi mengapa tiba-tiba keluar malam ini? Matanya menjadi dingin dan berkata, aku akan pergi untuk melihatnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pukul 7 malam. Di depan Aula Hongmei, Gedung Wuming, Gu Qingqing sedikit mengernyit, ragu-ragu apakah harus mendorong pintu masuk atau tidak. Presiden Liu dan Liu Tiantian ini benar-benar bukan orang baik. Apa yang bisa ia lakukan ketika bertemu dengan mereka? Mereka berharap untuk mendapatkan berapa banyak dukungan dari Leng Xicheng melalui dirinya. Ia hanya bisa menunggu, tapi Gu Qingshan dan Wu Weimei malah tidak bisa menunggu. Sudah waktunya makan malam, tetapi Gu Qingqing masih belum datang. Hanya ada mereka berempat di restoran yang besar, bahkan jika mereka memiliki senyum cerah di wajah, tapi mereka juga merasa sedikit cemas. Terutama Gu Qingshan, meskipun ia terus mengobrol dengan Liu Tiantian dan Presiden Liu, tapi ia malah memaki Gu Qingqing setengah mati di dalam hatinya. Sudah hampir waktunya, tapi mengapa masih belum datang? Gu Qingqing tidak datang, juga tidak bisa menyajikan makanan. Hati semua orang tahu bahwa tamu utama hari ini bukan kedua orang tua yang ada di ruangan itu, bahkan lebih tidak mungkin kalau Liu Tiantian dan Gu Qingshan, melainkan Gu Qingqing. Atau Leng Xicheng yang di belakang Gu Qingqing. Pukul 7.20, pelayan terlihat melangkah maju lagi, bertanya kapan mereka bisa menyajikan hidangan. Wajah Gu Qingshan sedikit pucat. Saat menyadari tatapan dari Presiden Liu dan Liu Tiantian, ia pun tersenyum, sajikan hidangannya saja. Kemudian ia berpura-pura mengambil ponselnya dan mendesah, si Qingqing ini, tadi masih mengirim pesan padaku katanya ada kemacetan di jalan. Aku akan pergi ke kamar mandi sebentar. Ada toilet di aula. Gu Qingshan berdiri dan keluar, tetapi tidak ada orang yang melarangnya. Wu Weimei melihatnya keluar, ia menoleh dan tersenyum dengan kesulitan. Maaf, Gu Qingshan masih muda, jadi agak ceroboh. Aku malah merasa Qingshan sangat baik. Presiden Liu adalah pria parubaya berusia 50-an tahun, dan sedikit gemuk. Ia menatap putrinya, Liu Tiantian, yang juga sedang tersenyum. Begitu Gu Qingshan keluar, ia melihat Gu Qingqing di sekitar sofa yang ada di sana. Begitu melihatnya, Gu Qingshan sangat marah. Kamu sudah datang, kenapa tidak masuk? 732 mendekati 12. 1. Buat apa buru-buru? Ekspresi Gu Qingqing tampak tenang, ia mengangkat pergelangan tangannya, dan 10 menit lagi sudah pukul 7.30. Ia awalnya ingin terlambat setengah jam. Lalu, kenapa dengan pakaianmu ini? Gu Qingshan melihat Gu Qingqing mengenakan t-shirt dan jeans, rambutnya pun hanya dikuncir kuda. Penampilannya ini, dari mana terlihat seperti nyonya kaya.
Benar-benar terlihat seperti mahasiswa yang baru saja keluar dari rumah. Aku rasa pakaian ini sangat bagus. Setelah mengatakan itu, Gu Qingqing bangun dengan tenang, bukankah kamu datang untuk mencariku? Masuklah. Ia telah memikirkannya, meskipun kabar tentang Leng Xicheng yang membencinya tersebar di luar sana, tapi ia tetaplah seorang Nyonya Leng, istri Leng Xicheng. Selama 3 tahun ini, ia selalu berada di samping Leng Xicheng dan menjadi sosok Nyonya Leng yang misterius. Bahkan meski ada banyak orang lain yang mengejeknya, tapi tidak pernah ada orang yang menggantikan posisinya sebagai Nyonya Leng. Kalau begitu, Nyonya Leng ini pasti adalah orang yang sangat rendah hati dan misterius. Pada saat yang sama juga memiliki sedikit perasaan yang tidak dapat dipahami. Semakin Gu Qingqing berpakaian seperti ini, semakin bisa menakuti keluarga Liu, dan juga bisa membuat dirinya tidak banyak bicara. Selain itu, Kak, kamu tidak memberitahu mereka tentang hubunganku dengan Leng Xicheng, kan? Tidak, tapi bahkan jika aku tidak mengatakannya, bukankah dia juga tahu tentang identitasmu? Gu Qingshan menggelengkan kepalanya, Liu Tiantian malah pernah bertanya padanya secara tidak langsung, siapa suami Gu Qingqing, tetapi Gu Qingshan hanya menjawabnya secara random setiap kali bertanya begitu. Bahkan jika Liu Tiantian telah menebak identitas Gu Qingqing, ia juga tidak mengatakan hal itu dari mulutnya sendiri demi menghindari dendam gila dari Leng Xicheng di masa depan. Baiklah kalau begitu, selama kamu tidak mengatakannya. Tidak mengatakannya sekarang, juga tidak bisa mengatakannya di masa depan, kecuali Leng Xicheng setuju. Meskipun Gu Qingshan merasa tidak senang di dalam hati, tetapi ia juga hanya bisa mengangguk, baik. Ia melihat adiknya, pada akhirnya ia juga tidak bisa menahan dan berkata, tapi kamu seperti ini. Terlambat, dan berpakaian begitu sederhana, mungkin pihak lain tidak akan percaya dengan identitasnya sama sekali. Jika kamu ingin hubunganmu dengan Nona Liu sedikit lebih lancar, tidak peduli apa yang aku katakan dan lakukan nanti, jangan pedulikan aku. Ingatlah, tidak boleh menyebutkan identitasku di masa depan. Gu Qingshan masih ingin membantah, tapi saat melihat adiknya sedikit mengernyit, ia tiba-tiba menyadari kalau dirinya terasa seperti sedang diancam. Ia berkata dengan sedikit kesal, aku tidak akan menyebutkannya. Ketika sampai di depan pintu ruangan, Gu Qingshan membuka pintu, Gu Qingqing berjalan ke dalam dengan santai sambil sedikit menampilkan senyuman di sudut bibirnya, maaf, aku terlambat. Meskipun mengatakan maaf, tapi nada suaranya tidak sedikit pun menunjukkan rasa bersalah, seolah-olah mereka para tetua ini memang harus menunggunya. Sementara itu, Wu Waimei merasa sedikit tidak puas, kenapa kamu datang terlambat? Gu Qingqing melirik ibunya dengan tenang, tersenyum dan memanggil, ibu, lalu mengangguk memberi salam kepada kedua orang di kursi utama, dan duduk di sebelahnya. Ia begitu, tidak sopan. Wu Waimei dan Gu Qingshan tampak sangat cemas. Sementara itu, Presiden Liu tersenyum dengan bahagia, apakah ini adik Gu Qingshan? Terlihat jauh lebih manis dan cantik daripada Tiantian kami. Liu Tiantian juga tersenyum, aku telah mendengar tentangmu dari Qingshan. Halo, aku Liu Tiantian. Gu Qingqing meliriknya, kemudian hanya tersenyum dengan tenang dan tidak menjawab. Semakin ia tidak berbicara, Presiden Liu dan Liu Tiantian semakin bersikap hormat terhadapnya. Hanya saja, saat Gu Qingqing dan Gu Qingshan baru saja berjalan ke ruangan, pintu lift di aula terbuka. Leng Xicheng terlihat melangkah dan berjalan melewati tempat yang baru saja Gu Qingqing masuki, dan masuk ke dalam ruangan terbesar di sebelahnya. 733 mendekati 13. Setengah jam kemudian, Lin Zui juga membuka pintu dan masuk, lalu duduk di aula Sao Yao di sebelah aula Mudan. Aula Hongmei. Saat mulai makan tanpa suara, Presiden Liu dan Liu Tiantian menoleh dari waktu ke waktu, melihat Gu Qingqing menyesap makanannya perlahan, pergerakannya anggun dan tenang. Meskipun ia berpakaian paling sederhana dari 5 orang ini, dan seolah sama sekali tidak memiliki aura bangga dan arogan seorang nyonya kaya. Tetapi penampilannya yang tenang itu memiliki temperamen yang lebih mulia daripada mereka yang mengenakan emas dan perak. Awalnya, Liu Tiantian dan Presiden Liu masih curiga apakah adik perempuan Gu Qingshan benar-benar menikahi orang seperti Leng Xicheng. Ketika bertemu dengan orangnya, mereka benar-benar merasa, ini baru adalah penampilan yang seharusnya dimiliki oleh seorang nyonya kaya. Ia menatap Gu Qingshan dan Wu Waimei yang ada di samping, ia juga tidak apakah itu karena pikirannya diri sendiri,
Tapi Gu Qingqing terlihat anggun dan cantik, terutama matanya yang besar, jernih dan bersih, berbeda dengan mata sipit Gu Qingshan dan Wu Weimei. Benar-benar sulit dipercaya bahwa Gu Qingqing yang begitu mulia dan anggun, satu keluarga dengan Gu Qingshan dan Wu Weimei yang rakus dan licik. Setelah makan semangkuk kecil nasi, Gu Qingqing menuangkan semangkuk kecil sup, dan meminumnya perlahan, tidak seperti sedang makan, seperti sedang mengukir suatu karya seni dengan hati-hati. Setelah selesai makan, ia baru meletakkan sumpit dengan lembut, mengambil tisu dan menyeka noda di sudut mulutnya dengan elegan. Presiden Liu tersenyum, "Tian-Tian, lihatlah, kamu harus lebih baik daripada orang lain." Liu Tian-Tian juga tersenyum, "Ayah, apakah kamu menyesal tidak memiliki seorang putra dan ingin mendekati Nona Gu?" Gu Qingqing hanya tersenyum dan tidak menjawab sepatah kata pun. Setelah membersihkan peralatan makan, teh dan makanan ringan disajikan, "Sebenarnya aku mengundang keluarga Qingshan datang hari ini, adalah untuk berterima kasih pada kalian. Pada saat itu, aku bergabung di tentara dengan saudara Gu. Ketika kami pergi menanggulangi banjir, bendungan jebol, jika dia tidak menarikku dengan kuat ketika aku hanyut di air, dan terus menarikku hingga tim penyelamat datang, aku mungkin sudah tenggelam. Kemudian aku merubah pekerjaanku dan pergi ke luar kota, bekerja selama puluhan tahun di luar provinsi. Aku tidak menyangka, ketika aku kembali, saudara Gu telah meninggal." Ia berkata sambil mendesah, 20 tahun kemudian, kalian juga sudah dewasa. Jika saudara Gu ada di surga, betapa senangnya melihat kalian begitu luar biasa dan patuh." Ia juga tidak bodoh, bagaimana ia bisa langsung memohonnya untuk melakukan sesuatu. Pasti harus membahas perasaan dan menjalin hubungan, mengakrabkan kedua keluarga terlebih dahulu. Gu Qingshan dan Wu Weimei juga mengangguk, Gu Qingqing hanya tersenyum dengan memegang gelas tanpa berbicara. "Aku datang hari ini, pertama adalah berharap bisa menemukan keluarga saudara Gu, mengucapkan terima kasih atas kebaikan tahun itu. Dan yang kedua adalah, aku dan Tian-Tian akan tinggal di Yancheng di masa depan, semoga kami bisa menambah satu teman lagi. Sekretaris Lu." Setelah Presiden Liu mengatakan itu, ia memanggil dengan suara keras. Segera setelah itu pintu terbuka, seorang pria muda datang, tangannya masih memegang sebuah kotak dengan hormat. "Ini adalah hadiah kecil, aku harap kalian bisa menerimanya." "Bagaimana kami bisa menerima hadiah seperti ini?" Meskipun Wu Weimei berkata dengan rendah hati, tetapi ia mengambil barang itu sebelum barang itu diletakkan, dan membukanya sambil tersenyum. Begitu membukanya, ia pun tampak kaget. Itu adalah dua pasang gelang giok. Bahkan jika ia tidak mengerti apa-apa, tetapi melihat warna kekaisaran yang indah ini, ia juga berseru, "Sangat indah." Ia mengeluarkannya, mengenakannya di tangannya, melihat dari kiri ke kanan, memang sangat indah. Ketika ingin mengatakan, "Terima kasih," Gu Qingqing menutup-tutup kotak tersebut dan mengembalikannya. "Maaf, aku tidak bisa menerima hadiah ini." 734 mendekati 14. Begitu melihat Gu Qingqing mengembalikan barangnya, Presiden Liu masih belum mengatakan apa-apa, tapi Wu Weimei segera memelototi Gu Qingqing, "Anak ini. Ini adalah kebaikan dari orang lain." Ketika ia berada di keluarga Su, bahkan jika tidak mengerti betapa mahalnya barang seperti ini, tapi juga tahu bahwa itu adalah barang yang sangat mahal. Presiden Liu juga tersenyum, "Iya, ada pepatah mengatakan, tidak boleh menolak barang yang diberikan oleh tetua. Tidak enak kalau pertama kali bertemu tapi tidak memberikan sesuatu sebagai hadiah. Ini hanyalah sedikit hadiah kecil. Aku akan menerima niat baik Anda dalam hati, tetapi tolong ambil kembali barangnya." Begitu Gu Qingqing mengembalikan barang itu, Presiden Liu juga tidak terkejut, dan hanya menatap Wu Weimei dengan tersenyum. "Saudara Wu, karena Qingqing tidak ingin menerimanya, maka ambil saja. Anggap saja ini membayar jasa suamimu menyelamatkanku dulu. Tidak peduli bagaimanapun aku membayarnya, rasanya masih tidak akan mampu mengganti kebaikannya." Bahkan jika tidak mengatakan ini, Wu Weimei juga tidak ingin mengembalikan barang itu. Meskipun putrinya menikah kepada Leng Xicheng, tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian setiap bulan, tetapi hidupnya berbeda jauh dari nyonya kaya. Hanya ada uang tunjangan setiap bulan, yang bahkan tidak cukup untuk membeli sebuah giok kecil untuknya, apalagi giok hijau kaisar yang begitu berharga ini. Putrinya jelas telah menikah dengan putra kaya yang memiliki kekayaan hingga puluhan miliar. Namun ia juga tidak lantas mengikutinya tinggal di villa, mengendarai mobil mewah, apalagi dilayani oleh pelayan.
Semua masih baik-baik saja ketika mereka baru saja menikah 3 tahun lalu. Pada saat itu keluarga Gu tidak hanya sangat miskin, tetapi masih memiliki banyak hutang. Bisa makan kenyang saja sudah cukup. Kemudian Leng Xicheng mengancam mereka lagi, membuat mereka tidak bisa keluar dan memamerkan pernikahannya dengan putrinya, serta tidak bisa menikmati sanjungan. Tetapi sekarang, begitu memulai hal ini, maka hal ini tidak akan bisa dihentikan lagi di masa depan. Wu Weimei berkata dengan tersenyum, bagaimana aku bisa menerima ini? Meskipun berkata seperti itu, tetapi ia juga tidak melepaskan giok tersebut. Presiden Liu hanya tersenyum, tidak apa selama Anda menyukainya. Gu Qingqing berkata dengan tenang di samping, Bu, kembalikan barangnya. Wu Weimei memelototinya, apa yang kamu katakan, Presiden Liu yang memberikannya padaku. Gu Qingqing hanya berkata, Presiden Liu, transparansi dan warna gelang seperti ini, sekarang setidaknya berharga lebih dari 1 juta, kan? Jika ibu menyukainya, berapa harganya? Anda perkirakan harganya, aku akan membelinya. Beli apa? Ini adalah sebuah kebaikan kecil dariku. Benar, di sebelah, Liu Tiantian juga mengangguk. Gu Qingqing bahkan lebih tenang, Presiden Liu berencana memberikan sebuah rumah dan mobil untuk kakakku, lalu kali ini memberikan gelang giok bernilai jutaan. Bukankah ini lebih seperti kebaikan yang terlalu besar? Jika Anda benar-benar ingin berteman dengan keluarga kami, dan putri Anda benar-benar ingin bersama kakakku dengan tulus, aku akan menyambutnya. Tetapi tolong Anda ambil kembali barang ini. Bahkan jika Anda memberikannya kepada ibuku secara paksa, aku juga akan mengembalikannya. Saat berteman, aku tidak pernah melihat apakah teman itu punya uang atau tidak, juga tidak melihat apakah hadiahnya murah atau mahal. Qingqing, apa yang kamu katakan? Wu Weimei memelototinya dengan marah, ada apa dengan nada bicaramu ini, kamu terlalu tidak sopan. Apakah kamu bisa berbicara sopan di depan para tetua? Setelah menegur putrinya, Wu Weimei menoleh untuk menyenangkan keluarga Liu, kalian jangan marah, putriku ini, sangat keras kepala, hatinya sebenarnya sangat baik. Gu Qingqing bangkit dan pergi, kalau begitu, ibu dan kakak makan perlahan. Ambil saja jika memang menginginkan gelang ini, aku akan mengirimkan uangnya ke perusahaan Presiden Liu nanti. Mengenai harga gelang ini, mungkin setara dengan memberikan tunjangan pada Anda selama 10 tahun. Jika tidak ada kecelakaan, maka Anda tidak perlu datang menemui kami selama 10 tahun ini. Maksudnya sangat sederhana, jika kamu berani menerima uang itu, ia akan memutuskan hubungan dengannya di masa depan. 735 mendekati 15. Gu Qingqing berpikir dengan jelas, ini adalah pertama kalinya orang lain memberikan uang, di masa depan, mungkin akan terjadi lebih banyak situasi seperti ini. Jika tidak segera membuat aturan sekarang, ketika Wu Weimei dan Gu Qingshan menerima uang, maka akan sangat sulit untuk mengembalikan uang di masa depan. Jika ia benar-benar adalah nyonya keluarga kaya, sepasang gelang ini bukan apa-apa, tetapi dirinya tahu bahwa ia sama sekali bukan nyonya Leng yang dikagumi semua orang. Selain itu, hubungannya dengan Leng Xicheng juga baru harmonis beberapa waktu belakangan. Karena dirinya bekerja, Leng Xicheng tidak memberinya uang 10.000 yuan untuk biaya hidup setiap bulan lagi. Jika ibunya benar-benar mengambil gelang ini, maka ia harus membayarnya. Jika benar-benar tidak bisa, ia hanya bisa meminta uang kepada Leng Xicheng terlebih dahulu, kemudian perlahan-lahan membayar kembali. Semua orang di ruangan tercengang, yang paling marah adalah Gu Qingshan dan Wu Weimei. Gu Qingshan pun segera berdiri, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu pada ibu? Apakah kamu ini benar-benar anaknya? Apakah barang yang diberikan oleh orang lain kepada ibu, masih butuh persetujuanmu? Gu Qingqing meliriknya dengan tenang, ia tersenyum dan berkata, tentu saja tidak perlu. Ibulah yang menerima barang itu, dan sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Tapi aku juga tidak mau jika disuruh balas budi karena menerima barang itu, aku bahkan tidak mungkin bisa membantu apapun. Kamu. Cukup. Liu Tiantian juga datang untuk membujuk, karena Nona Gu tidak menyukainya, kami akan mengambil kembali barangnya. Meski sudah berniat baik, tapi ayah salah dalam melakukannya. Padahal ingin membalas budi, tapi malah ribut seperti musuh. Presiden Liu tersenyum, iya, Tiantian benar. Gu Qingqing mengembalikan gelang itu, Wu Weimei juga harus mengembalikan gelang itu dengan enggan. Ia meletakkannya kembali ke dalam kotak dengan tidak rela, dan membiarkan mereka mengambilnya kembali. Lalu ia menoleh dan memelototi Gu Qingqing.
Padahal ia akhirnya bisa memiliki gelang mahal seperti itu, tapi sekarang malah dikembalikan karena Gu Qingqing. Apakah wanita itu layak disebut sebagai anaknya? Mengapa saat dirinya sendiri bisa makan dan minum enak, ibunya malah tidak bisa menerima sebuah gelang? Bagaimanapun juga, gelang itu telah dikembalikan, hawa dingin di wajah Gu Qingqing juga mereda, suasana di ruangan juga hangat kembali. Presiden Liu dan Liu Tiantian mencoba sebaik mungkin untuk membuat Gu Qingshan dan Wu Weimei senang. Keempat orang itu mengobrol dengan antusias. Gu Qingqing bangkit, Wu Weimei di sampingnya memanggil, "Kenapa?" "Keluar untuk mencari udara segar." Wu Weimei melihat Gu Qingqing tidak membawa jasnya, ia pun tahu kalau Gu Qingqing tidak akan pergi. Meskipun hatinya tetap tidak puas, ia juga tidak terus menanyainya. Gu Qingqing hanya mengambil ponsel, membuka pintu dan berjalan keluar. Koridor di luar kosong dan luas, ketika angin bertiup, pikiran kacau di seluruh tubuhnya juga banyak menghilang. Apa yang Leng Xicheng katakan itu benar, selama mereka masih menjadi suami istri, cepat atau lambat pasti akan menghadapi hal seperti ini. Leng Xicheng sudah terbiasa, jadi tidak peduli sama sekali. Gu Qingqing sendiri juga tidak peduli, tetapi ibu dan kakaknya. Bahkan dirinya pun merasa, ibu dan kakaknya akan menyeret Leng Xicheng di masa depan, tapi ia tidak memiliki solusi sama sekali. Ia bisa menghentikan hal ini sekali, tapi bagaimana dengan di masa depan? Ia tidak ingin membuat Leng Xicheng kesulitan, tetapi perbuatan ibu dan kakaknya membuat dirinya pun merasa memiliki pengetahuan dangkal, dan terlalu rakus. Ia berjalan beberapa langkah, berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengirim pesan teks kepada Leng Xicheng. Ia tidak meneleponnya, khawatir akan mempengaruhi pekerjaannya, tetapi, seharusnya bisa kirim pesan WeChat, kan? Gu Qingqing menundukkan kepalanya, memikirkan kata-kata untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi menjadi sebuah pesan. Ketika ia hendak mengirimnya, kebetulan saat ini Gu Qingqing berjalan melewati aula Mudan, celah pintu yang tidak pernah tertutup rapat membuatnya mendengar tawa, "Presiden Leng, minumlah anggur ini." Selanjutnya bab 736 mendekati 16.